kita berpikir, mengapa saat ini seorang pelajar di Indonesia dapat belajar dari guru atau ulama di negara lain hanya melalui internet? Atau mengapa budaya dari berbagai negara dapat dengan mudah masuk ke kehidupan sehari-hari? Semua itu merupakan bagian dari globalisasi. Globalisasi membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama bagi pendidikan Islam yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan nilai-nilai keislamannya. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai globalisasi dan pendidikan Islam. Globalisasi merupakan proses yang membuat dunia semakin terhubung tanpa batas. Kemudian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pertukaran informasi, budaya, pengetahuan, serta aktivitas lainnya berlangsung sangat cepat. Saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan dipengaruhi oleh globalisasi, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan Islam sebagai salah satu bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia tentu tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi tersebut. Nah, di satu sisi globalisasi memberikan manfaat yang banyak, seperti kemudahan memperoleh ilmu pengetahuan, akses teknologi yang semakin luas, serta kesempatan menjalin kerja sama internasional. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan berupa masuknya budaya asing, sekularisme, liberalisme, dan berbagai nilai yang tidak selalu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas ataupun nilai-nilai keislamannya. Masuk pada dampak globalisasi terhadap pendidikan Islam. Nah, dampak yang pertama terlihat pada bidang kurikulum dan materi pembelajaran. Sebelumnya, era globalisasi ini banyak lembaga pendidikan Islam yang lebih berfokus pada ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Namun saat ini pendidikan Islam juga harus mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi umum, bahasa asing, dan keterampilan lainnya agar peserta didik mampu bersaing di era global saat ini. Perubahan ini memberikan manfaat karena lulusan pendidikan Islam itu bisa menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja modern. Akan tetapi pendidikan Islam juga harus menjaga keseimbangan agar tetap pembelajaran agama tetap menjadi fondasi utamanya. Lalu dampak yang kedua adalah perubahan metode dan pembelajaran. Kemajuan teknologi ini dapat membuat proses belajar tidak lagi terbatas di ruang kelas. Saat ini peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran melalui internet, aplikasi digital, video pembelajaran, hingga media sosial yang lainnya. Seorang pelajar ataupun santri di Indonesia bahkan dapat mengikuti kajian dari ulama di negara lain secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi itu bisa membuka peluang yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan Islam. Namun, penggunaan teknologi juga memiliki resiko. Tidak semua informasi keagamaan di internet itu juga tidak dapat langsung dipercaya. Banyak konten yang tidak memiliki sumber yang jelas bahkan dapat menyesatkan. Oleh karena itu, bagi peserta didik harus bisa memilih kemampuan literasi digital yang mampu memilih informasi yang benar. Lalu dampak yang ketiga adalah perubahan sistem kelembagaan. Globalisasi mendorong lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas melalui akreditasi, kerjasama internasional, penelitian bersama, dan pengembangan kurikulum lebih modern. Banyak perguruan tinggi Islam kini menjalin kerjasama dengan universitas luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Hal ini juga bisa menunjukkan peluang besar bagi perkembangan sumber daya manusia yang unggul dan bersaing global.
Namun banyak muncul tantangan berupa komersialisasi pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan Islam mulai berorientasi pada keuntungan, sehingga dikhawatirkan dapat mengurangi nilai-nilai sosial keagamaan misalnya yang menjadi ciri khas pendidikan Islam tersebut. Lalu dampak yang keempat itu perubahan orientasi dan nilai-nilai pendidikan. Globalisasi juga sering mendorong masyarakat untuk menilai keberhasilan pendidikan hanya berdasarkan nilai akademik dan kesuksesan ekonomi. Padahal tujuan utama pendidikan Islam bukan hanya mencetak individu yang pintar, tapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Lalu kemudian ada tantangan pendidikan Islam di era global. Nah, tantangan yang pertama ini adalah sekularisasi dan liberalisme. Sekularisasi ini apa? Sekularisasi ini memisahkan agama dari kehidupan publik. Sedangkan pendidikan Islam memandang bahwa seluruh aspek kehidupan harus berlandaskan nilai-nilai agama. Masuknya pemikiran liberal lebih dapat mengurangi keyakinan generasi muda terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus juga memperkuat integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Lalu tantangan yang kedua adalah budaya dan identitas. Melalui media sosial dan internet, budaya asing dapat mudah mempengaruhi generasi muda, seperti gaya hidup yang konsumtif, individualis, dan hedonis menjadi tantangan yang sangat nyata. Jika tidak dikendalikan oleh pemahaman agama yang kuat, lalu peserta didik ini dapat kehilangan identitas keislamannya. Karena itu, pendidikan Islam juga harus menanamkan kebanggaan terhadap identitas muslim, serta mampu menyaring budaya asing secara kritis agar tidak salah. Lalu yang ketiga ini adalah kualitas dan relevansi pendidikan. Globalisasi menuntut lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, namun masih banyak terdapat lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengalami keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar maupun teknologi. Selain itu, kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, juga personal yang harus diperbaiki. Lalu tantangan yang keempat adalah radikalisme atau ekstremisme. Kemudian, ini tuh akses internet membuat penyebaran ideologi radikal semakin mudah. Pendidikan Islam memiliki peran penting dan harus menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran, juga damai. Peserta didik juga harus dibekali kemampuan berpikir yang kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran Islam yang menyimpang. Lalu tantangan yang kelima adalah kesenjangan pendidikan. Lembaga pendidikan Islam di kota umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik daripada di desa-desa atau daerah-daerah terpencil. Akibatnya terjadi ketimpangan kualitas pendidikan. Masalahnya ini memerlukan dukungan pemerintah dan berbagai pihak agar seluruh peserta didik itu memperoleh pendidikan yang sama. Lalu selanjutnya yakni peluang pendidikan Islam di era globalisasi. Meskipun banyak tantangan globalisasi yang harus dihadapi, globalisasi juga memberikan peluang bagi peluang pendidikan. Peluang pertama yakni adalah akses informasi dan pengetahuan. Melalui internet, jutaan buku, jurnal, kitab, dan sumber-sumber pembelajaran Islam ini juga dapat diakses dengan mudah melalui teknologi digital. Juga memungkinkan pembelajaran daring ini dapat terjangkau peserta didik dari berbagai daerah.
Bahkan perkembangan kecerdasan buatan ataupun artifikal ini dapat memanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif dan juga menarik. Lalu peluang yang kedua, kerjasama internasional. Nah, kerjasama ini, globalisasi juga memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk menjalin kerjasama antara universitas satu dengan lainnya, lalu organisasi dan lembaga pendidikan di berbagai negara. Nah, kerjasama ini dapat berupa pertukaran pelajar, beasiswa, penelitian bersama, dan perkembangan kurikulum. Lalu peluang ketiga yakni dakwah digital. Nah, media sosial, podcast, YouTube, dan berbagai platform yang lainnya dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang kepada masyarakat yang lebih luas. Pendidikan Islam dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memperluas jangkauan, memberikan kontribusi positif di dunia digital. Lalu peluang yang keempat adalah peluang yang keempat adalah pengembangan ekonomi Islam dan kewirausahaan. Nah, pertumbuhan industri keuangan syariah, perbankan syariah, dan bisnis halal itu membuka peluang besar bagi lulusan pendidikan Islam saat ini. Nah, oleh karena itu pendidikan Islam perlu membekali peserta didik dengan kewirausahaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar mampu bersaing dalam ekonomi global saat ini. Lalu selanjutnya yakni strategi pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Nah, untuk menghadapi era globalisasi saat ini terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama strategi ini integrasi keilmuan. Nah, pendidikan Islam juga harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum sehingga peserta didik bisa memiliki pemahaman yang utuh dan tidak memisahkan keduanya. Lalu yang kedua yakni penguatan identitas dan karakter. Peserta didik juga harus dibekali dengan akhlak yang baik, keimanan yang kuat, serta rasa bangga terhadap identitas keislamannya tersebut. Nah, lalu yang ketiga, peningkatan literasi digital. Generasi muda perlu mengajarkan cara menggunakan teknologi dengan bijak yang baik, juga bisa verifikasi informasi yang baik dan memanfaatkan media digital untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Lalu yang keempat adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini hal yang bisa dapat dilakukan melalui pendidikan, bisa meningkatkan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta penggunaan metode pembelajaran yang inovatif. Lalu yang kelima, membangun kemitraan dan jejaring. Lembaga pendidikan Islam juga perlu bekerja sama antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi yang meningkatkan kualitas keislaman. Nah, dari dalam dunia pendidikan, globalisasi telah mengubah cara belajar, cara mengajar, bahkan cara memperoleh informasi. Jika dahulu sumber belajar hanya berasal dari buku, guru kelas, sekarang peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber di seluruh dunia hanya melalui internet saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam setiap pendidikan. Namun, perubahan tersebut tentu tidak selalu berdampak positif. Kemudahan akses informasi juga dapat membawa pengaruh yang kurang baik apabila disertai dengan kemampuan yang menyaring untuk tidak menyaring informasi dan memilih informasi secara bijak. Oleh karena itu, generasi muda harus bisa memilih dan memilah. Pendidik juga memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing generasi muda agar lebih
mampu memanfaatkan perkembangan zaman secara tepat. Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Pendidikan Islam tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, pendidikan peserta didik dalam nilai-nilai keislamannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga harus menyetujui diri dengan perkembangan global tanpa harus kehilangan identitas dan tujuan utamanya. Berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi, berdasarkan pembahasan, globalisasi ini membawa berbagai tantangan seperti sekularisasi, krisis identitas, kesenjangan kualitas pendidikan, serta penyebaran radikalisme. Namun di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan peluang berupa kemudahan akses ilmu pengetahuan, kerjasama internasional, dakwah digital, dan pengembangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui integrasi ilmu, pengetahuan karakter, literasi digital, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan jejaring kerjasama. Demikian, pendidikan Islam dapat relevan, berkualitas, mampu mencetak generasi muslim yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta bersaing tingkat global tanpa harus kehilangan jati diri sebagai pendidikan yang berlandaskan agama dan nilai-nilai Islam.